Di tengah berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan, lahir sebuah ruang kolaborasi yang menghubungkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selamat datang di Indoses NTB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Linda Panenglista. Di sini saya dan teman-teman saya akan memberikan materi atau informasi mengenai tentang respon insiden dan kebiasaan aman digital. Mungkin di sini anggota saya ada 3 orang, termasuk saya sendiri. Yang pertama ada Ibu Anastasia Mude Eskom dan Ibu Rosalin Togo Eskom Mkom yang berasal dari Universitas Flores. Di sini saya izin untuk share screen atas materi yang akan saya sampaikan. Oke. Jadi di sini mungkin aktivitas yang sudah sering kita lakukan ya dari beberapa materi yang sudah disampaikan sebelumnya itu mengenai apa sih yang terjadi gitu ya saat ini di dunia ini, terus terjadi juga di Indonesia, di dalam dunia digital gitu ya, yang kita sudah tahu bahwa semua yang kita lakukan mulai dari ya bangun tidur sampai kita tidur lagi otomatis kita menggunakan media tersebut gitu ya, baik itu WhatsApp gitu ya, terus TikTok, Instagram ataupun AI itu sendiri gitu ya. Nah, di sini otomatis kan kita belajar gitu ya, belajar bagaimana menggunakan media-media tersebut untuk menunjang aktivitas sehari-hari kita. Baik itu untuk transaksi, ya kan, mobile banking, internet banking gitu. Ataupun untuk proses belajar yang dimana kita mungkin referensi-referensi yang kita cari di Google itu mungkin kurang gitu ya. Mungkin kita akan mencari itu sebagian di AI gitu. Nah, di sini otomatis punya nilai atau dampak yang kita terima. Mungkin di materi sebelumnya itu ada proses yang dimana ada namanya phishing, terus ada malware, dan lain sebagainya. Nah, contoh misalnya, kita mungkin pernah gitu ya mendapatkan SMS ataupun WhatsApp, mungkin kalau di beberapa tahun sebelumnya gitu ya, sebelum terjadi banyak media digital yang semakin canggih seperti saat ini, mungkin tidak ada yang namanya chat dari WhatsApp yang masuk memberikan link yang dimana itu bisa meretas handphone kita gitu ya. Kalau dulu mungkin lewatnya itu SMS dan lain sebagainya, ya mungkin kita bisa lebih aware gitu. Kalau sekarang banyak orang yang masih mungkin belum sepenuhnya mengerti gitu ya, bagaimana sih chat-chat itu tuh bisa masuk ke kita, ataupun misalnya mereka itu mengatasnamakan kita gitu ya, dan meminta atau mereka itu malah membuat seakan-akan kita itu adalah orang tersebut yang dimana meminta misalnya transfer uang dan lain sebagainya gitu kan. Nah, di situ otomatis mereka memberikan link palsu dan lain sebagainya gitu ya. Dan contoh lagi misalnya kita mungkin pernah akun Instagramnya ataupun akun WhatsApp-nya diretas, yang dimana hal tersebut biasanya meminta OTP dan lain sebagainya gitu ya. Nah, di sini karena hal-hal itu otomatis menjadi ancaman digital yang terjadi. Terus bagaimana sih kita gitu ya sebagai seorang yang berada di masa digital yang sangat canggih saat ini untuk melindungi diri kita, data pribadi kita, yang dimana kita tahu beberapa tahun belakang ini banyak masalah-masalah yang terjadi gitu ya, dari instansi-instansi seperti di bank, kemudian instansi pemerintah pun, yang dimana data-data pribadi kita ini banyak yang masuk ke dalam dark web gitu ya, yang dimana contoh yang terakhir, beberapa tahun terakhir itu ada data dari Bank BSI, yang dimana itu karena human error, ya kan, otomatis di situ
kita yang menjadi salah satu nasabahnya menjadi worry, menjadi khawatir. Bagaimana sih kita harus melindungi data kita? Kita sudah percaya kepada pihak bank, kita juga tidak memberikan OTP kepada pihak lain gitu ya. Ketika kita mendaftarkan diri kita, terus misalnya melalui m-banking dan lain sebagainya, bagaimana kita harus mempertahankan itu? Ternyata di dalam sistem banknya itu sendiri pun dia ada human error gitu kan. Nah, otomatis kita yang sebagai nasabahnya ini, apakah data kita juga tercuri atau bagaimana? Nah, bagaimana tanggapan kita atau respon kita untuk melindungi data-data tersebut agar misalnya kalaupun memang data kita itu sudah masuk ke dalam dark web, seperti apa yang harus kita lindungi gitu ya. Mungkin teman-teman di sini atau rekan-rekan yang lain gitu ya, mungkin pernah mendapatkan SMS, akun Instagram-nya terhack, Facebook-nya ataupun WhatsApp-nya terhack, mungkin bingung gitu ya, harus bagaimana nih melindungi akun saya dari ancaman-ancaman tersebut, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa karakteristik ancaman digital. Yang pertama itu ada eksploitatif, yang dimana dia itu memanfaatkan kelemahan sistem dan pengguna untuk mendapatkan akses yang tidak sah atau mencuri informasi sensitif. Nah, yang dimana artinya serangan itu memanfaatkan kelemahan sistem dan kelalaian pengguna. Jadi tidak selalu karena sistemnya itu buruk, tetapi kadang karena penggunanya kurang waspada. Pertama, karena tadi gitu ya, mungkin dari materi yang sudah disampaikan, karena kita itu menggunakan password ataupun menggunakan PIN, yang dimana misalnya passwordnya itu adalah nama kita sendiri gitu ya, ataupun misalnya nama hewan kita yang kita punya gitu ya, ataupun misalnya kita tempat kita kerja dan lain sebagainya yang mudah, ataupun nama anak kita dan lain sebagainya. Ataupun kalau misalnya PIN, berarti PIN-nya itu adalah PIN yang mudah digunakan, misalnya defaultnya 0 sampai 6 kali, atau 1, 2, 3, 4, 5, 6, satunya sampai 6 kali, dan lain sebagainya, yang mudah digunakan oleh kita, dan otomatis itu menjadi celah di mana orang-orang tersebut bisa melakukan proses yang dimana merugikan kita sebagai yang mempunyai data itu sendiri, gitu. Yang kedua tadi, ancaman digital bersifat dinamis, yang dimana metode serangannya ini terus berkembang mengikuti perkembangan teknologi. Yang mungkin di beberapa tahun belakang, 10 tahun belakang, itu bentuknya dalam bentuk SMS, telepon, dan lain sebagainya gitu ya, ataupun melalui web-web dengan kita mengklik link tidak sengaja gitu ya. Nah, kalau sekarang itu bisa melalui WhatsApp, media sosial, terus yang tadi materi-materi sebelumnya juga dibilang dari AI voice, ya kan? Yang dimana suara tersebut bisa menjadi suara kita gitu. Yang padahal kita sendiri tidak pernah memberikan istilahnya bentuk record suara kita kepada orang lain selain orang-orang yang kita kenal. Seperti itu. Nah, yang ketiga adalah ancaman digital yang bersifat multidimensi, yang dimana tidak hanya menyerang teknologi, tetapi juga psikologis manusia. Mungkin ini masuk ke dalam kalau dulu ada telepon gitu ya, telepon berbentuk scam yang dimana dia beranggapan kalau misalnya orang tua kita, adik kita, atau saudara kita masuk penjara lah, rumah sakit, ditangkap polisi, dan lain sebagainya. Nah, kalau sekarang, mungkin psikologis manusianya akun kita, misalnya akun Dana gitu ya, e-wallet kita yang dimana akun kita itu terblokir dan lain sebagainya. Itu kan juga masuk ke dalam psikologis kita gitu ya. Apakah benar gitu ya, kita sudah panik dan lain sebagainya. Nah, contoh social engineering gitu ya, yang dimana pelaku memanipulasi korban agar memberikan informasi penting, misalnya OTP dan lain sebagainya. Misal, kayak kita sekarang banyak kasus-kasus yang masalah paket gitu ya, yang dimana paket kita tidak sampai dan lain sebagainya. Kita harus memberikan alamat asli, atau terus misalnya memberikan OTP dan lain sebagainya. Nah, di situ otomatis kita sudah panik gitu ya, yang dimana kalau misalnya di dalam e-wallet kita ini ada uang yang mungkin nominalnya cukup besar gitu ya, dan dimana ketika proses itu terjadi, kita sudah memberikan OTP kita ke orang lain. Akhirnya
akun kita terbobol dan lain sebagainya. Harusnya kita sebelum sebelum memberikan OTP itu, kita cross check dulu nih, apakah benar e-wallet kita ini mengalami pembobolan atau sebagainya gitu ya. Nah, kita harus cek dulu. Kemudian, kalau misalnya kita tidak merasa akun kita terbobol dan lain sebagainya, tidak ada email konfirmasi gitu ya di Gmail ataupun misalnya di dalam akun e-wallet itu tidak ada konfirmasi kalau misalnya akun kita terbobol, berarti ini masuk ke dalam scam. Nah, kalau misalnya ada email masuk ke dalam Gmail kita gitu ya, nah otomatis kita harus cek nih, apakah memang akun kita ini sudah kena scam atau bagaimana, terbobol ataupun bagaimana. Nah, kita harus buru-buru ganti passwordnya. Ya, jangan sampai kita memberikan OTP dulu ke orang tersebut, tapi kita lupa mengganti passwordnya. Dan kalau misalnya karena hal panik tersebut gitu ya. Nah, di sini yang terakhir adalah ancamannya digital bersifat global, yang dimana serangannya bisa dilakukan dari mana saja tanpa batas negara. Karena sekarang banyak tuh ya kasus-kasus melalui WhatsApp yang dimana banyak nomor-nomor yang masuk ke dalam WhatsApp kita dari berbagai negara. Entah itu kode negara dari Amerika gitu ya, Eropa, dan lain sebagainya. Nah, kita harus lebih waspada di situ. Apalagi kalau misalnya gitu ya, kita sudah berkecimpung atau sudah terjun di dalam dunia IT. Dan kalau misalnya kita sudah mengerti, kita bisa memberikan informasi kepada orang-orang awam yang mungkin misalnya orang yang lebih tua daripada kita, terus anak-anak yang mungkin di mana mereka itu belum sepenuhnya mengerti bagaimana menggunakan teknologi gitu. Nah, kita yang sebagai yang masih muda gitu ya, otomatis kita harus memberikan ilmu kepada orang yang lebih dewasa atau lebih tua ataupun yang lebih muda sekali daripada kita gitu. Nah, selanjutnya yaitu klasifikasi dan jenis ancaman digital, di mana ada 4 macam. Yang pertama ada phishing, kedua ada malware atau virus, yang ketiga pencurian akun, keempat social engineering. Nah, kalau phishing ini mungkin sebelumnya sudah diberikan materinya oleh Pak Naufal. Nah, di sini saya cuma memberikan definisi sedikit, yang dimana penipuannya ini melalui link palsu, menyamar sebagai situs resmi untuk mencuri data login, informasi kartu kredit, atau data sensitif lainnya. Nah, di sini mungkin banyak ya yang sudah tahu gitu ya, contoh kasus yang kayak BCA di zaman dulu, belakangan ini juga ada yang kasus yang serupa juga gitu ya. Nah, di mana yang tadi yang saya sudah jelaskan, kayak misalnya akun kita terblokir, kemudian kita link atau kita klik linknya, ataupun misalnya ada WhatsApp masuk yang memberikan link untuk undangan digital. Nah, itu juga termasuk ke dalam phishing. Nah, yang kedua, malware gitu ya. Nah, malware ini adalah perangkat lunak yang berbahaya seperti virus, trojan, dan ransomware yang dapat merusak atau mengekskripsi data kita. Yang dimana contohnya itu ada ransomware yang dimana mengunci file korban. Kalau ini terjadi di kemarin itu ada di beberapa perusahaan ya, ada yang dia itu kena ransomware, yang dimana selama 3 hari perusahaan tersebut tidak melakukan aktivitas apapun karena data-datanya terenkripsi. Ada di tahun 2023, dan itu terjadi di salah satu perusahaan di daerah Banten. Nah, yang ketiga adalah pencurian akun. Nah, ini sering terjadi ketika akun-akunnya itu contoh kayak Instagram gitu ya, itu dihack, terus Facebook ataupun TikTok. Nah, itu biasanya terjadi karena password-nya lemah atau password yang sama digunakan di banyak akun. Makanya, kalaupun misalnya memang kita sering lupa gitu ya, karena memang terlalu banyak akun yang harus kita gunakan, mulai dari email, terus sosial media, kemudian akun-akun misalnya e-wallet gitu ya, m-banking dan lain sebagainya, otomatis kita gitu ya, mau yang muda ataupun yang tua gitu, pasti akan merasa,
terlalu banyak nih yang menjadi password. Takutnya misalnya password yang satu ini 123456, tapi yang satunya adalah misalnya tanggal lahir gitu ya, 010101. Nah, otomatis itu akan bingung nih, mana yang menggunakan 0101 dan 01 dan mana yang menggunakan 123456. Nah, kalaupun misalnya tadi gitu ya, dijelaskan sama Ibu Lilik gitu ya di pemateri sebelumnya, kita bisa menggunakan password manager yang dimana itu memudahkan kita agar bisa membuat password yang mudah diingat oleh kita, tapi dia juga aman untuk kita gunakan, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah social engineering, di mana manipulasi psikologis yang dimana untuk melabui, memberikan informasi sensitif atau tindakan yang merugikan diri sendiri. Yang dimana ini adalah yang tadi kayak misalnya menggunakan AI gitu ya, yang mengubah suara kita dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya adalah kebiasaan aman digital. Yang dimana pertama kita harus menggunakan password yang kuat dan 2FA atau 2 faktor. Yang dimana ya, pertama kita itu jangan menggunakan tanggal lahir tadi, terus nama sendiri, password yang sama di semua akun. Nah, itu kita harus bisa bedakan. Nah, kalaupun misalnya mungkin kita mau menggunakan angka yang mungkin diingat, bisa jadi kita menggunakan tanggal-tanggal yang mungkin tidak di-post di dalam sosial media kita. Contoh, tanggal pernikahan. Itu kan biasanya ada orang yang dia posting gitu ya, anniversary pernikahannya dan lain sebagainya, atau anniversary jadiannya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu bisa juga memicu salah satu faktor orang untuk melakukan pembobolan pada akun Anda, seperti itu. Karena kan kalau tanggal lahir, nama pribadi kita sendiri itu mungkin sudah terlalu umum gitu ya, tapi orang itu tidak akan mungkin mengira gitu, kalau misalnya tanggal anniversary itu mungkin bisa aja mereka gunakan gitu ya untuk password-nya. Nah, tapi itu harus dihindari sebisa mungkin tanggalnya itu jangan tanggal lahir anak kita, terus jangan tanggal anniversary atau tanggal jadian, tanggal lahir sendiri gitu ya, ataupun tanggal lahir pacarnya. Pokoknya jangan tanggal lahir siapapun gitu ya. Nah, terus di sini yang kedua adalah aktifkan dua faktor gitu ya, atau verifikasi 2 langkah, yang dimana kalaupun misalnya password kita itu bocor, akan tetap aman karena membutuhkan OTP tambahan. Sekarang di dalam Gmail itu biasanya kita harus, kalau misalnya kita daftar akun itu ya di Gmail, itu biasanya kita akan disuguhkan oleh Google itu sendiri kalau kita itu harus memberikan 2 autentikasi. Yang pertama tadi password, yang kedua berupa nomor telepon gitu ya sebagai autentikasinya. Terus misalnya kita menggunakan handphone di mana, misalnya kita mau memasukkan lagi nih di dalam handphone yang lain gitu ya. Misalnya handphone satu ini sudah pakai Gmail yang sudah ada. Nah, kita mau pakai lagi di handphone yang lain, biasanya dia akan memberikan notifikasi ke email kita kalau misalnya apakah benar ya perangkat itu atau device tersebut adalah kita sendiri gitu. Karena kalau misalnya bukan, otomatis si email tersebut tidak akan bisa masuk ke dalam handphone tersebut. Yang kedua adalah update dan waspada. Yang dimana di sini selalu update sistem dan aplikasi gitu ya. Karena kan kalau sekarang handphone sekarang itu baik itu iOS ataupun Android pasti selalu setiap entah itu 2 bulan atau 3 bulan sekali itu selalu pasti ada selalu update sistemnya, selalu memperbaharui sistem yang mereka punya agar selalu agar bisa melindungi si customer-nya itu sendiri gitu ya. Terus aplikasi-aplikasi juga otomatis kan punya bug tersendiri gitu ya, yang dimana bug ini bisa
memunculkan celah agar orang tersebut masuk ke dalam sistem kita gitu ya, yang dimana bisa saja handphone kita itu menjadi ladang orang tersebut untuk melakukan pengancaman kepada kita, seperti itu. Kemudian jangan klik link sembarangan, waspadai URL yang aneh, ataupun pesan urgent, entah itu dari misalnya e-wallet yang kita gunakan, terus batasi sharing data pribadi seperti NIK, nomor handphone, email, OTP, dan password di platform digital. Karena kan ini berpengaruh ya, sekarang itu karena sudah sangat mudah proses di dalam sebuah digitalisasi itu, maka itu berpengaruh nih sama kita nih, sama kehidupan pribadi kita. Banyak orang-orang yang kasusnya itu terkena scam karena misalnya nick-nya itu tersebar gitu ya, nomor handphonenya tersebar, ataupun emailnya tersebar, akhirnya dia itu kena kasus pinjol dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu harus patut diwaspadai, seperti itu. Nah, jenis insiden cyber itu ada 4. Yang pertama ada akun attack over, kedua ada data breach, ketiga ada ransomware attack, yang keempat ada phishing attack. Yang dimana kalau akun takeover adalah pengambilan akun oleh pihak tidak sah melalui pencurian kredensial, password lemah, atau social engineering. Nah, korban ini akan kehilangan akses ke akun pribadi. Misalnya, yang pertama di akun e-walletnya, kedua akun media sosialnya, bisa tadi ya, Instagram, Facebook, TikTok, dan lain sebagainya. Yang kedua, data breach ini adalah kebocoran data sensitif yang seperti NIK gitu ya, nomor handphone, email, atau informasi keuangan akibat serangan atau kelalaian keamanan sistem. Nah, ini terjadi misalnya yang tadi kayak di Bank BSI, terus ada waktu sebelum-sebelumnya di data Kemendagri, dan lain sebagainya. Ketiga, ada ransomware attack, yang dimana serangan malware-nya ini menginskripsi file korban dan meminta tebusan untuk mengembalikan akses, data bisa hilang permanen jika tidak ada backup. Nah, ransomware ini juga terjadi kemarin itu, yang di BSI itu ya, kalau misalnya datanya itu tidak ingin dijual ke dark web, dia harus membayar ke pihak tersebut. Nah, tapi nyatanya, kalau tidak salah, BSI itu tidak membayar sepenuhnya data tersebut gitu ya. Akhirnya data itu masuk ke dalam dark web. Kemudian ada phishing attack, di mana penipuan melalui email, SMS, atau website palsu yang menyabar sebagai pihak terpercaya untuk mencuri data login atau informasi sensitif. Nah, siklus responden insiden itu yang pertama, deteksi dulu ya, identifikasi ancamannya itu seperti apa, analisis dampaknya, kemudian ada penahanan serangannya, terus kemudian pemulihan sistemnya. Di mana dalam keadaan cyber itu, nah respon insiden ini dilakukan secara bertahap. Ya tadi itu yang dimana kita harus mendeteksi adanya ancaman. Pertama kita harus lihat nih, kalau misalnya dapat chat dari WhatsApp gitu ya. Nah, di chat ini apakah orang tersebut kita kenal atau tidak? Kalau merasa itu tidak kita kenal dan asing atas nomor tersebut, kita sudah tidak harus menanggapi chat tersebut. Nah, yang kedua, analisis dampaknya. Kalau misalnya kita klik linknya sembarangan gitu ya, kita lihat dulu nih, apakah itu memang benar-benar PDF. Kalau misalnya dia itu PDF, atau misalnya dia itu bentuknya .apk gitu ya, misalnya ada nama aplikasinya, terus, nama filenya, kemudian .apk, berarti itu sudah berbentuk malware. Nah, kita harus hati-hati. Kalau misalnya sudah berbentuk malware, berarti nanti sistem kita, ya sistem di handphone kita itu akan terserang. Nah, yang dimana nanti PIN kita ketika kita ketik gitu ya, di dalam handphone kita itu, nah dia akan tahu dan lain sebagainya. Nah, kita harus bisa tahu file atau dokumen apa yang dikirimkan oleh orang tersebut. Kedua, analisis dampak serangannya. Kalau misalnya kita klik, berarti kita yang akan mengalami kerugian. Ketiga, hentikan penyebaran serangannya. Kita bisa klik blokir, terus bisa kita report ke WhatsApp-nya, agar nomor tersebut bisa
apa namanya, diblokir oleh WhatsApp-nya. Dan terakhir recovery. Nah, recovery ini berarti kita memiliki sistem yang dimana kalau memiliki sistem kita harus punya antivirus dan lain sebagainya. Kalau misalnya di laptop berarti kita harus punya antivirusnya, kita harus punya uh, kita bisa menggunakan Windows ininya ya, Defender-nya dan lain sebagainya. Semakin cepat kita mendeteksi gitu ya. Nah, semakin kecil juga dampaknya. Contoh tadi, kalau misalnya kita mendapatkan email dari Google ataupun misalnya akun kita terblokir tanpa dengan orang yang tidak bertanggung jawab, otomatis kita harus cepat-cepat mengganti passwordnya agar orang tersebut tidak menyalahgunakan akun kita seperti itu. Nah, langkah responnya adalah ganti password, kedua, logout semua perangkat, ketiga, aktifkan 2FA, keempat, scan antivirus. Nah, ganti password ini segera ubah password akun yang terkena dampak, gunakan kombinasi huruf besar, kecil, angka, dan simbol yang unik. Nah, yang kedua, keluarkan semua sesi aktif dari perangkat lain untuk memutus akses yang tidak sah ke akun kita, ya, karena itu berpengaruh kalau misalnya satu akun dengan misalnya password yang sama ataupun email yang sama, otomatis orang tersebut akan beranggapan kalau kita menggunakan email yang sama juga di akun-akun selanjutnya, seperti itu. Yang ketiga, tadi ya aktifkan 2FA, di mana tambahkan lapisan keamanan dengan two-factor authentication menggunakan OTP atau aplikasi autentikasi. Scan antivirusnya, di mana kita harus menjalankan pemindaian antivirus menyeluruh untuk mendeteksi dan menghapus malware yang mungkin menginfeksi virus kita. Karena kita tidak tahu ya, saat ini yang kita gunakan ini, mau laptop ataupun handphone kita ini, apakah bersih dari malware ataupun tidak. Seperti itu. Nah, pelaporan dan pemulihan insiden, yang pertama, langkah pelaporannya adalah kita laporkan ke platform terkait, baik itu di email, media sosial, ataupun marketplace. Nah, kemudian kalau misalnya kita berhubungan sama keuangan, gitu ya, e-wallet, banking, dan lain sebagainya, kita bisa hubungi pihak keuangannya untuk blokir akunnya, agar kita itu, misalnya kalaupun ada dana di di dalam e-wallet itu, ataupun ada uangnya, kita bisa kunci dulu gitu ya, agar bisa di hold gitu ya. Nah, terus laporkan ke pihak berwenang, baik itu Polri ataupun BSSN. Nah, yang terakhir ada simpan bukti-bukti insidennya untuk dokumentasi. Misalnya kita lapor ke pihak kepolisian, kalau misalnya kita punya bukti, kalau misalnya akun kita itu mengalami pembobolan dan lain sebagainya. Nah, langkah pemulihannya apa? Riset semua password yang terdampak dengan password baru yang kuat. Tadi ya harus huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol-simbol yang unik. Terus aktifkan keamanan tambahan seperti 2FA di semua akun, bersihkan perangkat dengan antivirus terpercaya, dan cek dan monitor aktivitas akun secara berkala. Misalnya, kita hari ini mendapat serangan gitu ya dari penipu. Nah, ataupun misalnya kita mengalami pembobolan. Nah, kita harus aware nih, misalnya 2 jam lagi atau misalnya besoknya kita cek lagi nih, apakah akun kita masih aman atau enggak dari aktivitas yang tidak sesuai tersebut, seperti itu. Nah, kesalahan umum dan lesson learn-nya adalah kesalahan yang terjadi itu adalah tidak langsung mengganti password setelah terjadi pelanggaran atau setelah terjadi pencurian akun, mengabaikan tanda-tanda awal serangan cyber gitu ya, dari email dan lain sebagainya, tidak melapor insiden ke pihak berwenang, terus menggunakan password lama atau yang sama di akun yang lain. Yang terakhir adalah serangan berulang dan kerugian yang lebih besar. Nah, pelajaran yang dapat diambil adalah analisis penyebab insiden secara mendalam, terapkan perbaikan sistem dan prosedur keamanannya. Yang ketiga, edukasi pengguna tentang praktik keamanan digital, karena ini sangat penting gitu ya, karena dimana kalau misalnya kita tidak ada sebuah praktik keamanan digital ini, otomatis orang itu akan terus mendapatkan hal-hal yang sama
ya, kerugian-kerugian yang sama, entah misalnya hari ini kita, besok teman kita, ataupun besoknya lagi orang tua kita dan lain sebagainya. Nah, makanya kita harus adakan edukasi tersebut. Jika kena phishing, maka jangan klik link sembarangan. Nah, kalau misalnya akun kita diretas, maka kita harus gunakan password yang unik untuk di setiap akun yang kita gunakan. Di sini ada beberapa contoh kasus insidennya yang di tahun 2020, saya mengambil 5 tahun terakhir. Di tahun 2020 ada serangan ransomware pada beberapa instansi dan UMKM, yang dimana dampaknya adalah data itu transkripsi. Di 2021, kebocoran dan gangguan sistem aplikasi pemerintah, yang dimana data publiknya terekspos, ya, itu adanya di dark web. 2022, serangan ransomware ke Bank Indonesia, sistem internalnya terganggu. 2023, serangan pada Bank Syariah Indonesia atau BSI, layanan ATM dan mobile bankingnya terganggu. 2024, serangan ransomware pada PDNS atau PDN, di mana lebih dari 40 instansi terdampak. Terakhir di 2025 yang lalu, sorry, investigasi kasus PDNS dan dugaan lemahnya tata kelola yang berdampak membuat audit keamanan nasional tidak baik gitu ya. Nah, kemudian di sini kalau misalnya untuk di masyarakatnya itu ada penipuan bantuan COVID-19, di mana modusnya itu berbentuk link palsu. 2021 ada phishing e-wallet dan marketplace, login palsu, itu ya modusnya. Di 2022 ada penipuan OTP bank dengan modus SMS dan WhatsApp. 2023 phishing media sosial, di mana akunnya itu diambil alih oleh orang yang tidak bertanggung jawab. 2024 ada phishing AI dan deepfake, voice scam ya modusnya. Di 2025 ada scam investasi dan QR phishing dengan rekening korban yang dikuras ya. Biasanya ini juga banyak terjadi ya, contohnya yang dimana kita misalnya karena sekarang menggunakan QR code, otomatis banyak orang tidak make sure lagi gitu apakah QR tersebut untuk pihak yang memang harus kita bayar dan lain sebagainya gitu ya. Itu kita harus lebih aware lagi. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi yang saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk diskusi dan untuk tanya jawab bisa Bapak dan Ibu sampaikan di kolom chat. Terima kasih.